Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nyampe nggak Fatihahnya? Yakin nggak? Beneran? Kalau ada orang bilang nggak sampai, mungkin karena dia nggak lihat. Kalau nggak lihat, tanya sama ulama yang tahu ilmunya. Nggak usah ulama aswaja, kalangan Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah. Tanya sama orang yang bukan Syafi'i. Seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Tahu Imam Salafi? Kita kan nggak berantem mereka. Mereka aja yang membid'ahkan maulid. Kita kan nggak pernah ya membid'ahkan kajian mereka. Ada yang membid'ahkan pengajian? Nggak ada. Maka kita juga nggak mau dibidah-bidahin maulid kita. Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ada lagi murid-murid yang lain masih banyak. Mereka sepakat mengatakan bahwa membaca Quran atau contohnya Al-Fatihah sampai kepada orang yang kita tuju, baik dia hidup ataupun mati. Wabil khusus yang sudah wafat. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu yang bisa bahasa Arab cari kitab Ar-Ruh. Oh, kabar gembiranya, kitab itu sudah diterjemah. Di situ kata Ibnu Qayyim, ini yang ngarang kitab Ar-Ruh siapa? Ini yang bikin saya tetap jadi aswaja. Nggak pindah-pindah manhaj saya. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya sebutkan di sini beberapa dalil saja. Saya hitung 29 dalil bahwa amal orang hidup sampai ke orang yang sudah wafat. Berapa dalil yang dia sebutkan? Ini imam siapa? Bukan Imam Syafi'i loh. Bukan Syafi'iyah. Bukan Imam NU. Bukan Imam Muhammadiyah, bukan. Bukan Habaib juga itu, bukan. Yang berkata siapa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Sering lihat di tepi jalan nggak ada tulisan Tibbun Nabawi? Sering lihat? Itu diambil dari judul kitab beliau, Tibbun Nabawi. Mungkin nanti bakal ada nanti klinik Ar-Ruh gitu. Tempatnya nanti orang rukyah-rukyah nanti kali ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim pun yang dia bukan aswajanya beda sama kita, meyakini bahwa bacaan Fatihah sampai. Jadi kalau kirim Fatihah ke Nabi sampai, orang tua sampai, sampai. Tapi kalau ada orang nggak yakin, boleh nggak? Boleh, cuma ente beda sama semua ulama. Lalu saya dibisikin kawan, oh Imam Syafi'i nggak percaya itu sampai. Itu keliru. Imam Syafi'i tidak pernah menolak amal orang hidup sampai kepada orang mati. Tapi ada kabar bahwa beliau tidak mengatakan itu, cuma disalahfahami. Baik, jadi kalau mau pengajian, biasakan baca suratul Fatihah. Kalau orang baca Fatihah, Bapak, Ibu, semua yang ada di Quran itu ada di Fatihah. Kalau baca kulhu, sepertiga Quran, maknanya ada di dalam kul, wallahu ahad. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada istrinya, Ummul Mukminin Aisyah? Wahai Aisyah, sanggupkah kamu sebelum tidur khatam Quran? Kata Sayyidah Aisyah, mana mungkin wahai baginda? Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah kamu aku ajarkan? Lalu Sayyidah Aisyah, tentu. Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Membaca surat kulhu Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga. Bacalah 3 kali sebelum tidur sama dengan khatam sebelum tidur. Mau malam ini baca ya, sebelum tidur baca kulhu 3 kali. Rasakan Pak, nanti tidurnya lebih nikmat. Tidur itu jangan lagi sibuk megang handphone. Jangan sibuk lagi nonton YouTube. Walaupun YouTube saya yang ditonton. Atau ustadz satu lagi.
Tapi kalau mau tidur, karena tidur itu saudara mati, khawatir nggak bangun-bangun. Maka sebelum tidur, peganglah surat kulhu. Pegangnya pakai kolbu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad sampai akhir. Ya. Apa kata Nabi tadi? Lal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan, kefakiran yang aku khawatirkan. Nabi nggak khawatir umatnya miskin. Nabi khawatir kalau umatnya kaya. Berarti yang Nabi urus itu bukan masalah miskin kaya. Yang Nabi urus apa? Kalau kalian kaya, kalian nanti berebut, kalian nanti bertengkar. Berarti yang diurus Nabi yang Nabi khawatirkan kolbu umatnya rusak. Maka ada hadis dhaif untuk orang fakir. Kadal fakru ayyakuna kufran. Sedikit lagi kefakiran, kemiskinan menghantarkan orang, menjadikan orang menjadi kafir. Tapi hadis ini dhaif. Yang paling tepat, hampir saja orang kaya itu melakukan kekufuran. Orang pengen kaya bikin kufur. Maka saya sering nanya, koruptor itu orang kaya apa orang miskin? Orang punya jabatan atau nggak punya jabatan? Kita doakan pejabat-pejabat kita tidak korupsi. Amin. Jangan senang Pak kalau ada berita korupsi. Capek kita. Telinga saya capek dengarnya. Gelisah hati kita dengar. Bukan malah ini negara ini gak keurus. Negara terkutuk. Jangan begitu kalau ngomong. Kita masih tinggal di negara ini. Kalau dengar yang begitu doakan. Ya, nggak bisa merubah. Ini bukan pejabat kan? Nggak bisa merubah apa kata Nabi? Fabi qalbi. Maka ubahlah di kolbumu. Bukan dengan membenci orangnya, benci perbuatannya, doakan orangnya. Itu baru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci sama siapa, Pak? Kayaknya ada kebencian di hatinya nih ya. Ya, benci sama lawan politik. Ya, benci sama presiden. Benci sama gubernur. Ya, dia juga kenal sama bapak kok. Ya, nggak usah benci-bencian. Nggak senang doain baik-baik. Nggak senang doain baik-baik. Ciri-ciri negeri yang berkah. Apa kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim? Sebaik-baik pemimpin, pemimpinnya sayang sama umat bangsanya, bangsanya sayang sama dia. Pemimpinnya mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan dia. Itu sebaik-baik negara, sebaik-baik pemimpin. Pengen jadi negara kita negara terbaik atau jadi negara terburuk? Serius. Kalau kita ngelihat yang kita nggak senang dari pemimpin, kita kutuk atau kita doakan kebaikan? Kita doain semoga dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu dengan cara Allah. Sepakat? Sepakat? Apa kata Nabi berikutnya? Ya, syarrul umara. Seburuk-buruk pemimpin, berarti seburuk-buruk negeri. Dan bangsanya seburuk-buruk bangsa. Siapa mereka? Pemimpinnya benci sama rakyatnya, rakyatnya benci sama. Nah, itu negara paling buruk itu. Pemimpinnya melaknat bangsanya, bangsanya melaknat pemimpinnya. Indonesia begitu nggak? Kalau ngeritik, kritik aja, nggak usah pakai kalimat-kalimat yang mengotori hati. Saya sedih sekali di TV-TV sekarang orang banyak sok pinter ngomong, tapi dia menggunakan diksi-diksi bodoh, ya, kambing, ANJING, semua itu dipakai. Dan dia public figure. Mau dia pro ataupun anti kepada penguasa, itu nggak ada urusan bagi saya. Urusannya ngomongnya apa? Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini hakikat maulid di situ. Orang bermaulid, tapi isinya kata-kata kotor, berhentiin itu maulid. Itu bukan maulid. Karena sahibul maulid Sayyidina Muhammad SAW mengatakan,
siapa yang iman kepada Allah hari akhir, iman kepadaku maksudnya, maka katakan yang baik. Khairan itu lebih dari kata baik bahasa Indonesia. Khairan, kata pilihan yang tepat. Kalau tidak, diam. Nih, senang kan melihat orang tengkar di TV? Ya, dipotong lagi sama YouTuber ya kan? Mereka urusannya pengen dapat viewer. Tapi yang kotor siapa? Bapak Ibu, jangan dikira kotoran itu cuma yang dimakan. Apa yang didengar, apa yang dilihat, jika itu buruk, maka itu kotoran masuk. Bedanya kalau makan kotorannya masuk pencernaan. Kalau pandangan kotorannya masuk kolbu. Pendengaran kotorannya masuk kolbu. Beda perjuangan dalam urusan masalah Yaman, masalah Gaza, masalah apa. Nggak usah ngomong kasar. Perbedaan manhaj itu biasa. Beda aswaja, salafi, jemaah tabligh, sufi, gak ada masalah. Yang penting jangan ngomong. Kita nggak ada urusan kok. Masuk Islamnya nggak ada paksaan, apalagi menjadi seorang ahlu sunnah. Apalagi untuk menjadi seorang yang bertorikot, bertasawuf, nggak ada paksaan. Kita nggak maksa-maksa orang. Cuma kalau ingin membuat orang ikut kita, terus menghujat orang, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum. Nabi ancam loh itu. Kamu nggak beriman kecuali kamu mengatakan yang baik atau diam. Jadi indikator iman orang sempurna apa? Kata-kata dia baik. Sekarang kata-kata itu diterjemahkan lewat jari-jari. Jadi status, betul? Coba yang hari ini sudah komentar di sosial media, jujur, ya, nggak usah pakai hati aja deh, ya. Yang udah komentarnya hari ini baik atau buruk? Jawab di hati ya. Atau nonton satu kejadian, satu berita, cara nanggapinnya positif atau negatif. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Hadis Sahih Muslim. Ya, ajaban li amril mu'min. Hadis ini biasa kita dengar, tapi kok orang nggak pakai juga. Maulid hampir tiap minggu, tapi hadisnya nggak diamal-amalkan. Ajaban li amril mu'min, sungguh hebat, sungguh aneh, sungguh unik orang beriman. Kullu amrihi khair. Semua urusan dan keadaan dia baik. In asabahu khairun syakar, wa in asabahu syarrun sabar. Wa huwa khairullah. Ya. Jika dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Jika dia lagi mendapat keburukan, contoh mendapat keburukan apa? Kita mau pemimpinnya A, Allah pilihkan B. Ya, menurut kita buruk, tapi menurut Allah belum tentu buruk. Kita sudah berjuang nih, ada yang nyalek gak nih? Ada yang nyalek, Pak? Makanya nggak lolos, nggak mau ngaji. Ya, pas mau nyalek baru pengajian ya. Ya salam, jual majelis lagi, nauzubillah. Ente kalau mau nyalek aja, kita nggak pernah anti kepada aliran politik manapun. Yang penting jangan komunis aja ya kan. Tapi jangan mencitrakan agama untuk membuat politik kita laku. Itu namanya menjual agama. Kita mendoakan semua orang yang ingin berkiprah di politik biar kolbunya dibimbing oleh Allah SWT. Mas senang kita kalau dia ngaji. Cuma Imam Sya'rani dulu pesan, ini hati-hati nih Pak Ketua nih ya. Hati-hati apa kata beliau? Hati-hati penguasa-penguasa, orang-orang kaya, pedagang-pedagang, kalau datang ke ulama, wali Allah, itu nggak mengadukan urusan kolbunya atau akhirat, yang diadukan urusan dunianya. Penguasa urusan pemilihan. Apalagi orang yang punya jabatan pengen naik pangkat atau jabatannya biar lama. Kalau pedagang biar laris, betul nggak? Kalau preman biar kebal gitu ya. Orang kebal itu orang yang nggak kebakar api neraka dan nggak mati-mati.
Saya ini banyak guru orang debus, tapi saya nggak pernah belajar debus. Mati, Pak. Guru debus saya meninggal. Ada yang meninggal jatuh dari Vespa. Lu dulu ditusuk-tusuk nggak mati-mati. Jatuh di Vespa mati, Pak. Iya, serius. Ada juga satu lagi tuh guru kita luar biasa. Beliau sendiri yang ngasih tahu kita tuh. Ternyata ilmu ini nggak manfaat-manfaat amat, kata beliau. Jatuh dari motor, itu salto, entah tahu berapa meter. Jatuh nggak apa-apa, motor hancur, badan dia biasa aja. Giliran salah adab sedikit kepada orang tua gurunya, jatuh dari sepeda biasa, sepeda ontel. Jatuh sedikit, langsung ini berdarah, ini sakit, ini patah. Batal keramatnya. Kenapa? Karena keramat hakiki ada pada orang tua dan guru. Ya. Jadi karamah fi ihya'is sunnah. Coba baca. Al-karamah fi ihya'is sunnah. Keramat itu kalau orang menghidupkan sunnah. Sunnah hakiki, bukan hanya sunnah pakaian. Sunnah yang Nabi bawa. Innama bu'istu. Kalau yang masyhur, yang sering dibaca orang, liutammima makarimal akhlak. Kalau di riwayat yang lebih sahih, mahasinal akhlak. Itu riwayat Imam Malik. Ya, orang sebut hadis ini tapi nggak sebut sumbernya. Beliau justru, aku diutus menyempurnakan akhlak yang sudah ada, yang sudah bagus, disempurnakan dengan apa? Ini banyak orang nanya, Ustadz, Buya, Kiai, kan gitu orang nanya ya. Ada orang Islam, tapi pelit, nyelekit. Ada orang Islam suka begaduh. Tapi ada orang non-muslim, dia baik, suka bagi-bagi duit, dia suka nyapa orang, suka bagi-bagi baksos. Berarti agama Islamnya nggak bermanfaat. Berarti kami nggak usah Islam, gitu katanya. Bahkan ada ateis nggak beragama, dia baik. Berarti nggak usah beragama. Itu logika nggak ngerti maulid. Makanya ente wajib ikut maulid biar dengar hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'istu, aku diutus liutammima, menyempurnakan yang sudah ada. Dari apa? Ada dua riwayatnya. Mahasinal akhlak. Yang kedua makarimal akhlak. Apa bedanya? Mahasin yang sudah indah dari akhlak. Berarti sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu sudah ada orang baik. Kalau makarim, yang mulia. Apa beda mahasin makarim? Kalau mahasin indah. Kalau makarim itu khusus. Orang nyakitin kita, kita nggak nyakitin dia. Itu namanya makarim. Dan mana yang lebih kuat? Makarim. Karena makarim, dia di sini. Jadi perbedaan akhlak Nabi, orang yang mengikuti nur kenabian Nabi Muhammad SAW, dengan orang yang tidak beragama, apa bedanya? Kalau saya baik, tapi tidak kenal ajaran Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan riya. Dikhawatirkan apa? Riya. Ini saya sudah ketemu beberapa orang yang suka bagi-bagi, tapi dia nggak kenal ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia berbagi bukan karena mencari ridha Allah, tapi nggak enak sama tetangga. Saya sudah biasa, nanti apa kata orang. Itu orang soleh itu. Soleh di agama lain, atau dia nggak beragama, saya nggak tahu dia agamanya apa. Jadi apa yang disebut Nabi menyempurnakan akhlak? Orang tadi berbuat baik, ingin mencari simpati makhluk. Kalau Nabi SAW ingin mencari simpati Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik karena dipandang Allah, bukan karena dipandang makhluk. Itu yang berbeda dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang pemimpin dapat ilmu ini, dia nggak perlu musim-musim mau pemilihan untuk mencitrakan dirinya. Mencitrakan diri itu bagus Bapak Ibu. Pencitraan itu dituntut. Cuma jangan nunggu musim pemilihan. Citrakan diri sebaik-baiknya.
Apa arti mencitrakan diri? Menunjukkan diri kita baik. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah SWT. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah pernah tidur nggak? Pernah ketiduran nggak? Serius? Kalau bapak-bapak ini pernah tidur nggak? Atau saya balik nih pertanyaannya, pernah nggak tidur nggak? Sehari semalam? Paling cuma 1 di antara 1.000 orang. Pernah nggak tidur nggak 10 hari? Atau nggak usah Pak 10 hari, semalam suntuk nggak tidur, kerjaannya beramal, pernah nggak? Paling buka handphone juga, katanya sibuk tapi buka handphone, ya betul. Katanya sibuk tapi balesin WA. Untuk ke makhluk tidak sibuk, kepada Allah sibuk. Begitu sama Allah. Sayyidina Umar, kenapa beliau ngirim membagikan gandum kalau di kita beras malam hari? Orang tidur semua. Itu fuqara masakin yang disebut mustahik, orang yang berhak mendapat zakat, itu semua lagi tidur. Beliau kirim. Kenapa Sayyidina Umar gak perlu pencitraan? Kenapa? Karena dia meyakini di saat semua makhluk tidur, Allahku, Tuhanku tidak pernah tidur. Jadi kalau mau berbuat baik, nunggu orang nggak? Nunggu orang? Nggak usah nunggu orang. Nggak usah nunggu orang lihat. Ya. Nah, ini perlu ditiru oleh pemimpin siapapun. Ya. Tenang. Siapa yang maju, udah ditentukan Allah kok. Belum langit bumi dicipta, sudah ditulis apa kata Allah. Allah ciptakan namanya Lauh Mahfuz dan Al-Qalam. Apa kata Allah kepada Al-Qalam? Al-Qalam, qalam itu pena, tapi ini pena nur. Apa kata Allah? Wahai qalam, uktub, tulislah. Lalu sang Al-Qalam bertanya, hadis Imam Tirmizi, apa yang akan aku tulis ya Rabb? Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa lagi? Ditulislah takdir semua makhluk. Kita duduk malam hari ini di Masjid As-Su'ada, betul ya? Semoga semua yang ada di sini orang-orang yang su'ada. Su'ada fid dunya wal akhirah. Apa arti su'ada? Berbahagia. Orang yang berbahagia. Semoga bahagianya dunia dan akhirat. Amin rabbil alamin. Bahagia itu di hati atau di dompet? Di hati apa di dompet? Di dompet itu seneng, farah. Faraha. Kalau yang di kolbu, sa'ida, su'ada, sa'id. Sa'ida yas'adu sa'dan, fahuwa sa'idun, ya. Su'ada, orang-orang yang berbahagia. Bahagia di mana? Ya, gak usah cemas mau IKN, mau apa, gak usah cemas. Kayaknya ada yang cemas gitu ya. Udah gak usah khawatir. Harusnya orang Kaltim ini bangga. Saya kalau pengen pindahin ibu kota ke kampung saya Sumatera Barat, tapi yang dapat malah ya Kaltim. Karena pembangunan di tempat saya lama Pak. Itu tanah mau buat tol sampai sekarang belum beres-beres. Tahu kenapa? Nah, saya nggak tahu juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kali Sayyidina Muhammad SAW bersabda, ini urusan kolbu. Jadi maulid kita maulid kolbu. Orang bermaulid, pulang-pulang kolbunya harus lahir kembali. Apa kata beliau? Hadis Bukhari, hadis sahih. Hadis semua yang saya baca, kalau saya nggak komentari berarti hadisnya sahih. Kalau saya komentari berarti hadisnya bermasalah. Ya. Qala Nabiyuna Muhammad SAW, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa, ya, ashabul khatifah. Oh, ini ada untuk ibu-ibu juga ternyata nih. 3 riwayatnya. Sungguh lelah pemburu harta, pemburu dinar dan dirham.
Maka saya sampaikan kepada siapapun yang ingin menghidupkan gerakan kembali ke dinar dirham, tetap saja ente bakal capek. Menggunakan dinar dirham bukan sunnah. Karena dinar dirham sudah dipakai oleh siapa? Kaisar Romawi. Menggunakan dinar dirham bukan bagian dari sunnah. Yang sunnah itu kalau orang bermuamalat dia jujur, amanah, itu yang sunnah. Barangnya boleh ganti. Barangnya boleh ganti. Ini dalilnya. Ta'isa abdud dinar. Sungguh akan lelah para hamba-hamba dinar dirham. Maka saya tidak sepakat juga kalau kita belum masanya kembali ke dinar dirham, kita kembali. Nggak diterima di Indonesia. Karena Indonesia sudah punya mata uang, ya. Tenang, ada masanya nanti, masa Imam Mahdi. Itu kitab semua pakai dinar dirham. Dan itu seluruh dunia. Sabar bro, ya. Jangan karena ngambil sunnah kecil begitu, urusan duit kita kemudian tengkar sama alat tukar yang ada di suatu negara. Nabi berdamai dengan dinar dirham yang dipakai di Romawi. Sehingga diabadikan di Quran. Diabadikan di, ini panitia sibuk apa ini panitia ini? Ini perhatiin ibu-ibu ya. Apa kata Nabi? Ta'isa ashabul khatifah. Akan lelah, kalau terjemahan zaman now-nya, akan lelah orang-orang yang sibuk dengan fashion. Merek baju, merek jilbab, merek apa lagi yang paling mahal Pak? Tas. Ya, skincare mah biasa apa nggak ketahuan. Itu tas tuh, hati-hati. Jangan sampai nggak datang ke pengajian karena tasnya belum ganti yang baru. Ya, biasa aja Bu ya. Saya senang sih ngeliat Ibu pakai tas. Sama nih bapak-bapak juga ini. Ustadz juga sama. Bapak kira sarung ustadz itu murah. Sarung ustadz itu ada yang seharga motor, Pak. Ngeri nggak? Ngeri. Ya, serius. Motor bekas. Sarung ustadz itu yang level-level standar 2 juta, 5 juta, 10 juta, ada yang di atas itu. Gamis, sama. Serban, itu macam-macam Bapak Ibu. Apalagi parfum. Parfum segini aja bisa 15 sampai 50 juta. Jangan dikira ustadz-ustadz itu kemudian tenang-tenang aja. Itu kalau dia nggak pakai yang begitu, kadang dia galau-galau juga itu. Malu gua gitu. Maka Nabi mengatakan, Ta'isa, Anda, kamu, ente bakal lelah kalau ngikutin tren, ngikutin fashion. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tren fashionnya sangat fleksibel. Kadang pakai baju Yaman, kadang pakai baju Bahrain, kadang pakai baju Mesir, kadang baju Syam. Yang pakai begini ini, ya, yang ada ikatnya itu dari peradaban orang Syam. Kalau orang Mesir, bolong deh, orang Habasyah. Sampai sekarang Bapak dicoba lihat gamisnya Pak, angkat Pak, angkat gamisnya. Ini tangannya. Gitu. Ini kurang gede. Kalau orang Habasyah gede. Ini sudah di Indonesia kan itu ya. Pakaiannya itu, ini Abu Dhabi itu. Itu Abu Dhabi itu. Nyampe di balik papan jadi Abu Dabah. Tuh, baju-baju begitu tuh, ya. Baju yang bagus itu yang halal, bersih, harum. Baju yang bagus apa? Oke. Tas yang bagus yang mana, Bu? Tas yang nggak nyolong, Bu. Boleh nggak ibu-ibu ini punya tas 1M? Boleh. Tapi berbaginya dengan orang sekitar mesti lebih gede. Masa tas aja 1M tapi berbagi baksosnya dikit. Giliran datang ke guru tua minta doa,
supaya sukses. Ngasihnya 500.000. Tas yang dibawa 1 M, ya salam. Itu namanya pelit. Kalau ngasih 500, di dompet kita cuma 1 juta. Di dompet kita 1 juta, kita sembelih setengahnya, kita beri kepada orang, kita bagi-bagi setengahnya. Itu baru orang benar itu. Ya. Tapi masih mending begitu. Ada juga yang nggak mau, disimpan aja duitnya sampai kayak makan rayap. Ada beritanya? Ada. Itu namanya syahih. Syahih itu pelitnya bukan hanya ke orang, ke dirinya pun dia pelit. Jadi kalau ada ibu nih pakai baju bagus, bapak-bapak pakai baju bagus, pakai kendaraan bagus, pakai tas bagus, pakai handphone bagus, itu sedang mereward diri. Bagus. Apa kata Nabi SAW? Allah suka ketika melihat hambanya memakai nikmatnya. Berarti kita pakai baju bagus, kendaraan bagus, bukan untuk mencitrakan diri orang keren di depan orang lain, tapi sedang menunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini rezekimu, aku sedang pakai. Ij'alni minasyakirin, jadikan aku orang bersyukur. Itu doa Nabi Allah Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, umurku sudah 40. Ini suka berterima kasih, memberi reward. Itu namanya syakur. Itu salah satu nama Allah SWT. Dan Allah suka melihat hambanya memakai sifat itu. Sifat suka bersyukur. Senang dipuji orang, suka didoakan orang. Apalagi kita kasih orang, kita didoain. Senang. Satu pilar orang bahagia, ketika dia diberi oleh Allah, dia memandang pemberian itu benar-benar dari Allah dan dia bersyukur. Dan ciri-ciri orang sengsara, dia diberi oleh Allah, tapi dia bersyukurnya ke makhluk. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apa kata beliau? A'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, syukur sifatmu, zikir perbuatanmu, tolong bantu aku untuk mendapat 2 sifat itu. Jadi walaupun Bapak Ibu ini belajar zikir lama, tapi kalau Allah nggak kasih ilham syukur, nggak dapat. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang bahagia, yang selamat, yang Allah selamatkan dia, orang itu dibuat suka berterima kasih. Dan ekspresi terima kasih itu ada 2. Nih perhatikan, kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Tirmizi, murid Imam Bukhari, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur, bukan? Orang bersyukur itu dihitung berdoa walaupun dia nggak ngomong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu suka berbagi, suka memakai pakaian yang bagus, supaya Allah melihatnya. Itu orang sedang bersyukur dan dihitung sedang berdoa walaupun dia sedang tidak melafazkan apapun. Ya, afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi kalau terjemahannya, harfiahnya, seafdol doa alhamdulillah. Itu terjemahan. Tapi secara ilmu, dalam ilmu qalbu, doa paling tinggi ketika engkau bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang kedua, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur, berterima kasih kepada makhluk. Makhluk yang paling berjasa kepada kita siapa? Kenapa Rasulullah berjasa? Enggak, yang ini, yang hidup ini nih. Yang berjasa guru, orang tua, atau paman, atau tetangga? Orang tua ya? Bener. Serius. Secara zahir orang tua. Tapi orang tua kalau doain anaknya, paling doa cuma duit. Doain sehat, doain dapat jodoh. Tapi kalau guru doain muridnya gimana? Ya Allah, selamatkan muridku di dunia akhirat. Itu doa guru.
Maka guru itu, mohon maaf dari orang tua, jangan cemburu, sayangnya kepada murid lebih panjang, lebih dalam daripada orang tua. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau waktu bersaf-saf, kakinya agak ke depan, tidak lurus tumitnya dengan tumit yang lain. Maka Rasulullah SAW mundur sejenak dari mihrab dan mendorong Ibnu Mas'ud dengan pelan mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, mundurkan dadamu, samakan tumitmu dengan yang di samping. Aku kepada kalian seperti kal walid ala waladih, seperti orang tua kepada anaknya. Maka beliau lah orang tua sejati. Ya, Bapak Ibu, anak yang belum lahir didoain nggak? Sama Nabi, umatnya yang belum lahir didoain. Lebih sayang mana, orang tua kita atau Rasulullah SAW? Maka orang tua sejati adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau salah satu gelarnya Abul Alamin, Bapak alam semesta. Abul Arwah, Bapak sekalian arwah. Jika Nabi Adam dapat gelar Abul Ajsad, Bapak jasad. Jadi Bapak jasad siapa? Bapaknya Nabi Adam siapa? Itu ditulis dengan ilham berdasarkan nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu salah satu produk ringkasan ilmu tentang Nur Muhammad SAW. Itu ada di kitab Maulid Simtuduror. Oh, yang marah Habib, Tad, aneh gak suka Habib, urusan ente, ya. Anggaplah ente gak suka, gak mandang dia Habib atau tidak. Doanya Rasulullah itu ketika beliau udah datangi oleh Jibril, perintah dari Allah, kasih pertanyaan, ya Muhammad, sorga itu kaplingnya ada, ente mau kapling berapa untuk umatmu? Semuanya nggak mungkin, 2/3, setengah, sepertiga, ditanyain gitu. Dimulainya dari kecil, 1/3, mau nggak sepertiga, mau nggak setengah? Nabi diem aja, mau nggak 2/3? Apa jawaban beliau? Saya pilih yang lain aja. Nabi mengatakan, aku pilih ya Allah yang lain. Apa itu? Bukan nasibun fil jannah, bukan kapling di surga. Aku pilih asy-syafa'ah, syafaat untuk umatku. Syafaat secara bahasa Arab dari kata syuf'ah, syafa'ah, itu berarti melipat gandakan. Kalau Nabi kapling, umatnya masuk surga dari awal Nabi Muhammad SAW sampai akhir, itu 2/3, berarti masih sisa nggak umat Nabi Muhammad? Kalau ente kayaknya mau aja ya, wah nggak apa-apalah gitu ya. Itu tanda belum cinta sama anak, belum cinta sama keturunan. Sayyidina Muhammad SAW Abul Alamin, Abul Mu'minin, ayahanda semua orang beriman. Beliau nggak bisa tenang kalau masih ada orang baca la ilaha illallah itu disiksa di sorga. Di kolbunya ada iman, disiksa di sorga. Nabi nggak bisa tenang. Ini kalau antum nih dibukain pintu sorga pasti masuk duluan. Anak pikirin belakangan, masuk aja duluan, ya nggak? Bener ya? Coba aja cek, nggak usah jauh-jauh. Lagi terjadi bencana, kita nyelamatin diri sendiri loh. Kalau lagi ada dapat keberkahan, kita mau dapat diri sendiri, kita nggak mikirin orang lain. Sayyidina Muhammad SAW, setelah Allah katakan ya Muhammad, ini pintu kunci-kunci surga, dibuka oleh beliau, beliau nggak masuk, disuruh umatnya masuk. Masuklah umat-umatnya yang dulu mengejar-ngejar surga, tapi mereka lupa yang bukain pintu itulah ruhul jannah, itulah spiritnya ada surga. Nggak ada beliau, nggak ada surga. Tidak ada beliau Sayyidina Muhammad pemegang kunci surga, itu nggak ada surga. Saya mau tanya Pak, mohon maaf, rumah kosong tapi bagus, yang punya rumah muliaan mana? Yang punya apa?
rumahnya? Saya, contoh nih, ini ngayal Pak ngayal, punya hotel 7 lantai, kuncinya sama kita semua. Saya sama hotel saya muliaan mana? Pilih mana Pak, hotel saya atau saya? Hotel? Wah, matre. Pilih mana? Yang punya hotelnya atau hotelnya? Hotel. Yang punya hotel. Ini pertanyaan ilmu marifat itu, analog. Pilih masuk surga atau pilih bersama yang megang kunci surga? Serius. Sudah berapa sholawatnya hari ini? Sudah berapa sunnah dihidupkan hari ini? Sunnah itu bukan hanya pakai sarung Pak, itu udah pasti, itu nutup aurat. Bukan hanya zikir pagi sore, itu udah pasti. Senyum ke orang, jangan senyum sendiri. Senyum tuh ke orang. Jangan senyum-senyum sendiri Pak. Ibu jangan senyum sendiri ya, nanti saya khawatir. Apalagi Nabi mengatakan, ya, talqu wajhin, kamu berwajah sumringah kepada orang, nggak mesti senyum. Jangan mukanya nggak enak gitu sama orang. Nah ini insya Allah kalau ikut maulid nanti wajahnya walaupun nggak cakep, nggak ganteng, nggak cantik, tapi wajahnya enak dilihat. Amin. Berkat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabi ditawarin 2/3 surga untuk umatmu masuk, atau doa syafaat. Apa jawaban beliau? Aku minta doa saja ya Allah. Karena kalau doa, semua yang disebut umat Sayyidina Muhammad SAW pasti masuk surga. Itu cerdasnya baginda SAW. Itu sayangnya beliau kepada kita. Terus kita nggak sayang sama beliau. Kalau Nabi sudah begitu, sholawat masih hitung-hitungan nggak? Nabi sama kita udah nggak hitung-hitungan. Maka Sayyidina Ubay dalam hadis yang sahih mengatakan, ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati. Salatku, salat itu 2, salat sembahyang, salat sholawat. Kam aj'al laka min salati, berapa aku sisihkan untuk engkau salatku. Berarti ke Nabi Muhammad salat sembahyang apa salat sholawat? Sembahyang kepada Allah, salat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Ubay mengatakan, cukupkah sepertiga wahai Nabi? Bagus. Kalau engkau tambah lebih bagus lagi. Dia nanya lagi, bagaimana kalau setengah? Kalau engkau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana 2/3? Jika engkau tambah lebih bagus lagi. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Semenjak saat ini aku jadikan sholawatku semuanya utuh untukmu, bukan untukku, bukan untuk kesehatan badanku, bukan supaya rezekiku lancar, bukan untuk tolak bala, mutlak karena aku umat engkau, cinta kepada engkau. Sudah begitu belum? Sholawatnya sholawat Sayyidina Ubay atau sholawat onta? Pernah ramai itu 2 tahun lalu ya. Kalau onta datang ke Nabi, apa kata onta? Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkau Rasulullah. Habis itu dia segala macam, apa yang diaduin? Onta mengadukan urusan perut. Urusan perut. Kembali ke hadis yang di awal saya baca. Taiba abdud dinar, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud darahim. Sungguh akan lelah, pasti capek hati orang yang cinta kepada duit. Sholawat supaya duit banyak, sholawat supaya melariskan dagangan usaha. Ente boleh begitu, tapi lelah kolbunya. Tidak dilarang cari duit, tidak dilarang sholawat untuk memperbanyak duit, tapi kolbunya lelah.
Kenapa? Karena sholawatnya bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya untuk apa? Untuk duit. Sholawatnya untuk sakti. Sholawatnya untuk orang kesurupan. Sholawatnya untuk menetralkan tempat rumah. Itu enggak masuk. Allah bersolawat ke Nabi Muhammad supaya duitnya banyak enggak? Allah. Saya mau tanya itu, Allah itu sholawat ke Nabi Muhammad ada tujuannya enggak? Biar duitnya banyak. Emang Allah masih butuh duit? Biar sehat, begitu enggak Allah sholawat? Maka maksud Sayyidina Ubay, aku jadikan sholawatku semuanya untuk engkau sebagaimana Allah. Tidak bersyarat, tidak bersyarat. Itu yang disebut hubbun Nabi SAW, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, hadis Sahih Bukhari, Kitabul Iman, la yu'minu ahadukum. Ini perhatikan, ini nggak dihitung beriman Pak secara hakikat. Dalam ma'rifat dimaafkan, tidak beriman kamu. Ini dalam ilmu hakikat terjemahannya harfiah. Kalau dalam ilmu kemarifatan naik sedikit pakai adab, tidak sempurna iman kamu. Pilih mana? Terjemahan yang mana maunya? Bahasa Arabnya sama, la yu'minu, tidak beriman. Pakai yang pertama dulu ya. Tidak beriman kamu hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Kitabul Iman. Kamu tidak dihitung beriman, tidak dianggap beriman, tidak sampai kepada derajat iman yang sebenar-benar iman, sehingga aku lebih dicintainya daripada saudaranya, daripada orang tuanya, walidihi wa waladihi, anaknya, hartanya, dirinya, semuanya. Jadi kalau sholawat, mohon maaf, masih untuk urusan duniawi, kita belum cinta sama Rasul SAW. Boleh. Maka saya mengajak kepada para ulama, para habaib, pemimpin sholawat, pemimpin majlis, kalau buka majlis, coba katakan mari kita bersolawat untuk menumbuhkan, memupuk rasa cinta. Jangan ngomong begini lagi, ayo sholawat, yang utang segera lunas. Itu udah biasa Pak, itu udah bertahun-tahun begitu. Yang sakit supaya sehat, ya, yang jomblo supaya, itu bagus, itu gak usah dihilangin, tambahin di depannya. Itu namanya manfaat sholawat, bukan tujuan sholawat. Manfaat itu lain dengan tujuan. Manfaat air dengan tujuan minum air kan beda. Manfaat majlis, hati tenang, rezeki lancar, dapat pahala. Tapi tujuan bermajlis, kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sudah kenal pasti dapat syafaat, itu tujuannya. Sepakat? Ya. Tapi kalau nanti ada yang masih begitu, diam aja ya. Diam aja. Itu urusan kami lah itu ya. Biar urusan ustad lah itu. Bagus, tapi kita pengen yang lebih bagus. Karena kalam beliau, la yu'minu ahadukum, itu betul-betul mencekam bagi saya. Ya, bagi kami, Nabi ketika mengatakan kamu tidak disebut beriman sampai aku lebih dicintainya, berarti sholawatnya mesti mutlak untuk Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Udah 10:30 Pak. Coba yang pakai jenggot pengen disebut aswaja, pengen disebut bermanhaj sunnah, atau pengen disebut menghidupkan sunnah kekasihku? Apa bedanya? Pakai sarung, ini pakai gamis. Ini kenapa nih pakai sarung, pakai gamis? Supaya disebut pengurus masjid yang soleh. Pakai gamis supaya disebut apa Pak? Soleh. Atau disebut bermanhaj sunnah? Itu supaya disebut, berarti ada orang yang nyebut. Itu riya, syirik khafi. Supaya disebut bermanhaj aswaja, itu syirik khafi. Hati-hati. Maka tidak semua orang yang mengklaim dirinya bermanhaj aswaja kolbunya selamat. Dia mesti dibimbing kolbunya
oleh orang-orang yang kolbunya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia nanti jadi dai-dai aswaja, singa-singa aswaja, kolbunya jangan singa, mulutnya aja singa, hatinya purnama, hatinya mesti purnama. Kita punya karisma menakutkan boleh, tapi kalau udah ngomong kelembutan, itulah Sayyidina Ali, itulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan hewan buas pak, iblis syaiton ada Sayyidina Umar pojok situ langsung kabur, apalagi binatang buas. Karena setiap sahabat-sahabat itu wali Allah, setiap wali Allah ada malaikat yang menguatkannya. Jangankan sahabat Umar yang ilmunya di atas hampir rata-rata semua sahabat kecuali 1, 2, 3 sahabat. Ada sahabat tukang nyanyi, ini bayangkan ini tukang nyanyi nih, tapi dia sahabat Nabi, mandang Rasul, Allah berkahi dia dengan nur kewalian, namanya Hisan bin Sabit. Hisan bin Sabit dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan beliau ini duduk-duduk di masjid nyandar-nyandar terus baca syair. Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, yang hidup Sayyidina Umar, Utsman, Ali, khalifahnya Sayyidina Umar. Hisan bin Sabit berdendang di masjid. Berdendangnya di mana? Ini kan super rame nih ya, sahabat kita Ustadz Hadi Hidayat rame sama Ustadz dari Balikpapan ini kan. Ya, sebenarnya nggak perlu rame-rame, kalau mereka mau jumpa aja ya jumpa, jangan kemudian balas-balasan lewat YouTube, lewat sosial media. Jumpa, mesti ada orang yang memperjumpakan mereka. Barangkali MUI, ada ulama di sini, pengurus MUI, suratin dua-duanya, ketemuin. Kenapa? Perintah wajib dari Quran, fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman bersaudara, kalau bertengkar kita islah. Oh dia beda manhaj sama saya, kan Nabi nggak nanya ente manhajnya apa, yang penting syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepakat? Sepakat. Sayyidina Hisan itu dipelototin sama Sayyidina Umar. Sayyidina Hisan bukan setan, maka nggak kabur. Yang kabur siapa? Setan. Kalau wali nggak kabur, berargumentasi mereka. Ketika Sayyidina Umar mempelototi begitu, Sayyidina Hisan bilang, Umar, dipanggil. Setan lari. Sayyidina Hisan mengatakan, Umar sini. Itu khalifah dipanggil begitu sama dia. Ada yang berani manggil Pak Presiden begitu? Ini khalifah pak, khalifah, orang yang ada nur kewalian dalam dirinya, dipanggil, Umar ente sini. Apa kata beliau? Hei Umar, saksikan, aku ini pernah berdendang bernyanyi di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Kaget Umar. Oh ternyata ini singa juga nih ya. Dan aku didoai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kata Sayyidina Hisan bin Sabit, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan si Hisan, si penyanyi itu, dengan ruhul kudus. Ulama kita berbeda pendapat, ruhul kudus itu Jibril atau malaikat sendiri. Kalau Al-Fakir memahami ruhul kudus itu kadang disebut Sayyidina Jibril, kadang itu malaikat yang lain. Ada ar-ruh al-kudus, ada ruhul kudus, itu lain. Ini bukan roh kudus yang antum dengar, itu lain lagi. Itu urusan agama sebelah, mereka mungkin punya makna lain. Kita nggak mau mengikuti atau ngerecokin tafsir mereka ya, ntar jadi penistaan agama lagi ya. Menista agama sendiri udah repot. Itu Sayyidina Umar diam. Apa kata Sayyidina Hisan? Abu Hurairah, ishad, kamu menyaksikan waktu aku berdendang di depan orang yang lebih tua, lebih mulia daripadamu, hai Umar. Sayyidina Hisan ini lebih tua dari Nabi, dan beliau malah mendoakanku, bukan malah mempelototiku. Wah, itulah dalil boleh berhadroh di masjid pak, cuma jangan kenceng-kenceng musiknya ya, yang lembut, maka disebut hadroh. Apa makna hadroh? Menghadirkan orang yang kita sebut-sebut namanya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kalau tutak itu nggak ada pak, udahlah suaranya nggak jelas ya, pikiran kita jadi kemana-mana, kita malah jadi juri. Wah kayaknya pukulannya nggak bagus, ini nggak bagus, ini
Ya, jadi begitu kan? Saya nggak tahu tadi, semoga tadi bagus ya. Coba pengalaman kemana-mana pergi, rata-rata kesemangatan tuh anak-anak ya. Mungkin maksudnya menyenangkan orang, tapi nggak diajarkan. Ada adab, hadrah, maulid. Ya, pukulannya, maka orang Banjar menyebutnya Banjari. Orang Banjar biasa kalau bermaulid, pukulannya lembut nggak? Nah, itu ngikutin ketukan kolbu. Ya, selamat buat bubuhan Banjar. Ada bubuhan Banjar sini. Oh banyak ya. Ya, ulun pun sering ke sono ya. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita bahkan sebelum kita lahir. Maka beliau sebelum beliau berpindah alam wafat, Nabi masih perlu baca la ilaha illallah nggak kalau meninggal? Ayo Pak, saya dengar nih ada satu kelompok nggak tahu di Kaltim apa di mana, Nabi Muhammad tuh ma'rifatnya belum sempurna katanya gitu. Kita tanya, loh kenapa bro? Nabi Muhammad tuh meninggal yang dibaca ummati ummati. Kalau bapak-bapak ini kayaknya ummahati ummahati, emak-emak, istri-istri gitu kali ya. Kalau ibu apa bu? Ya bapati bapati gitu ya, emas gitu. Sayyidina Muhammad SAW kata orang ini wafat waktu sakarat bukan la ilaha illallah yang dibaca ummati ummati ya salam. Ini orang nggak ngerti, ingin ngomong tasawuf tapi kelewat. Ilmu tasawuf itu ada ilmunya. Nabi dirinya itu adalah syahadat. Dirinya Nabi itu bagian dari syahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mustaiqinan min qalbihi, hadis Sahih Bukhari. Yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh yakin dari kalbunya, Allah haramkan dia dari neraka. Ya, itu beberapa riwayat di Abu Daud, di Tirmizi, di Ahmad. Kalau kita gabung itu dahsyat. Maka Nabi itu bagian dari syahadat. Setengah syahadat itu diri beliau. Masih perlu syahadat gak waktu meninggal? Masih perlu syahadat? Kunci sorga di tangannya, dirinya bagian dari syahadat. Masih perlu baca la ilaha illallah nggak? Udah di tangan. Terus talqin la ilaha illallah itu perlu untuk siapa? Yang la ilaha illallah belum di tangannya, belum tembus ke kolbunya. Maka Nabi SAW meninggal nggak perlu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau orangnya kok kan lucu juga, la ilaha illallah ana Rasulullah, kan lucu Pak. Coba ente bayangin deh ya, la ilaha illallah ana Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, aku Rasulullah, terus meninggal. Lucu nggak tuh? Bagi saya itu lucu, walaupun itu agak lucu. Nabi itu sakaratul maut merasakan nggak? Merasakan, tapi kesadarannya hilang nggak? Apa yang beliau rasakan? Beliau mengatakan ummati, ini saya dengar dari guru saya, guru kami sahibul maulid, yang suka juga berbuat maulid, zahir batin, dunia akhirat, langit bumi. Kata dia, semua malaikat itu merayakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa ente nggak merayakan? Apa kata beliau? Beliau membaca ummati itu maknanya salah satunya itu kan dibaca beberapa kali, ummati ummati ummati. Salah satunya beliau mengatakan, ya Allah, sakitnya sakratul maut itu cukup diberikan kepadaku, jangan diberikan ke umatku sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang faham makrifat Sayyidina Yusuf? Sayyidina Yusuf, Bu, wajah saya nggak seganteng Yusuf, Bu, tapi saya nggak cantik, ganteng, Bu. Kalau Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu sosialita di balik papan, ibu-ibu dikasih nih pisau sama buah. Itu yang kebelah bukan pisau, bukan buah, yang kebelah tangannya.
Berasa sakit kalau Nabi Yusuf lewat? Enggak. Kenapa enggak sakit? Sibuk bi jamali Yusuf, masyghul bi Laila, masyghul bi Yusuf. Maka ada syair para wali Allah. Apa kata mereka? Ana masyghul, ana masyghul, ana masyghul bi Laila. Aku masyghul, aku sibuk dengan sang Laila. Aku sibuk dengan Yusuf. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, sang Lailanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memandang Sayyidina Yusuf membuat tidak sakit badan yang ditoreh-toreh, dilukai, apalagi orang yang memandang kalbunya kepada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari sekarang salawatnya dibanyakin, jangan pakai ngitung. Ngitung boleh 1000 tapi jangan hitung-hitungan. Pagi 100 tapi jangan dipakar. Kalau ada 100 berhenti, enggak. 100 itu latihan minimal. Jangan hitung-hitungan buat Rasulullah SAW, karena beliau nggak pernah hitungan. Semakin orang itu mabuk mencintai Nabi Muhammad SAW, semakin dalam rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, semakin tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Mau husnul khatimah, mau meninggal seperti putri cantik, putri Cinderella? Ya, bukan, jangan. Salah satu wali Allah ngomong ke saya begini, kalau engkau kenal Allah, kenal Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah, matinya seperti orang tidur. Kita kalau dari jaga ke tidur kesakitan apa kesenangan? Kita senang, Pak. Kapan taunya? Pas bangun tidur. Betul? Kapan taunya? Bangun tidur baru berasa. Dari jaga kepada tidur ada masa kita kemudian agak fly. Itu mata sakarat. Tapi sakaratun naum. Sebelum tidur matanya kemana-mana nggak? Punya istri nggak, Pak Ketua? Istrinya kalau mau tidur matanya kemana? Mau tidur, benar ya? Ya. Ada yang mau lagi mabuk, itu namanya sakaratun naum, sakarat tidur. Tidur itu ada sakaratnya. Sorry, yang ngantuk-ngantuk gimana sakaratnya? Gitu ya. Padahal nggak ada yang narik kepala dia, nggak ada yang noel juga, tapi kepalanya turun. Itu sakarat itu. Lagi ngantuk-ngantuk diganggu orang, marah nggak? Oh, sakit itu. Sakit itu. Bayangkan orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, dia tidur tidak ada sakaratnya, bahkan tidak ada sakaratul naum, apalagi sakaratul maut. Kenapa? Sudah ditebus oleh beliau SAW dengan kata beliau waktu sakarat, ummati ya Allah, umatku, tolong jangan sampai merasakan ini. Maka seandainya pun berasa, berarti cintanya belum dalam-dalam amat. Disitulah perlu talqin sebelum meninggal, waktu sakarat. Sebelum sakaratul maut wajib belajar ilmu talqin, supaya nanti saat ditalqin itu guru membimbing lisan dan kolbu kita baca nama Allah. Itu disebut talqin zikir, dan itu wajib. Hukumnya apa? Dalilnya Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dalil wajib talqin zikir. Surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19 itu kata ulama kita, guru-guru saya, itu Ar-Razi, wajib talqin ada di ayat itu. Kalau Allah sudah ngomong itu wajib, perintah, masih ngeles. Oh, saya nggak mau ikut torikot, kan nggak perlu. Talqin itu nggak mesti lewat torikot, bisa lewat ilmu hadis, bisa lewat Quran, atau datang ke ulama ahli zikir bilang, saya nggak mau masuk torikot Ustadz, tapi saya mau talqin. Udah talqin aja sama Ustadz, ditalqin nanti tuh. Nama torikoh itu nama dari ulama yang menyusun tata cara, tapi talqinnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak ditalqin waktu dia sadar,
susah ditalkin waktu dia sakaratul maut. Ya, oleh karenanya Al-Imam Al-Arif Billah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam Sirrul Asrar, wajib dua hal, at-taubah wa talqin, taubat dan talqin. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga cinta kita kepada Rasulullah SAW tambah besar, tambah subur, maulid tambah ramai, maulid dipenuhi dengan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sunnah zahir sudah banyak diamalkan, sekarang kita menunggu ulama-ulama menghidupkan dengan jamaahnya muridnya sunnah-sunnah qalbu, sunnah-sunnah kearifan, sunnah-sunnah yang ada di al-asma'ul husna. Allahumma ahyi as-sunnah fi qulubina. Allahumma, ya Allah, angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Rabba Sayyidina Muhammad, wahai Tuhan, wahai pencipta, wahai yang mengutus Nabi Muhammad, ahyi, hidupkanlah di dalam kalbu kami hubbaka wa hubba nabiyyika, cinta kepada engkau, cinta kepada kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muhyi ya mumit, ahyi fi qulubina wa fi hayatina as-sunnah an-nabawiyyah. Ya Allah, izinkan diri kami, jiwa kami, tubuh kami, hidup kami penuh menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sunnah yang zahir ya Allah, tapi sunnah akhlak beliau, sunnah qalbu beliau, sunnah ilmu beliau, sunnah beliau bertetangga, sunnah beliau berkawan, sunnah beliau berjuang, sunnah beliau berdakwah, sunnah beliau berkalam dengan kalam yang baik, berkata dengan kata yang santun, sunnah beliau menghidupkan, menjadikan rumahnya menjadi surganya, bukan rumahnya menjadi nerakanya. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, qallib sabbit ya muqallibal qulub, qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balik hati kami, izinkan mulai malam ini ya Allah sampai kami mati, jika Engkau merubah hati kami, ubahlah semakin cinta kepada Engkau, ubahlah semakin sayang kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW, dan semakin sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma in ahyaitana fa ahyina ala hubbika wa hubbi nabiyyika, wa in taqbidna ya muhyi ya mumit fa amitna ala sunnati nabiyyika Muhammad SAW. Ya Allah, jika Engkau hidupkan kami dalam menghidupkan ajaran beliau. Jika Engkau matikan kami ya Allah, matikan kami dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Engkau melalui lisan Nabi-Mu mengatakan innalil mauti sakarat. Setiap kematian ada sakaratnya, ada mabuknya, ada ujiannya, ada kehilangan kesadarannya. Ya Allah, berkah maulid ini, berkah zat mulia yang kami maulidkan ini, berkah nurullah yang Engkau limpahkan kepada yang kami maulidkan ini, Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami yang hadir, kami yang menghidupkan maulid ini, tidak Engkau hilangkan kesadarannya saat sakaratul maut. Justru Engkau berikan kesadaran hanya kepada Engkau, kesadaran cinta hanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kami mudah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi, salam alaika jamaatan. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim, sampaikan rindu kami ya Allah kepada Rasulullah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah, sampaikan cinta kami kepada ruhaniyah Rasulullah. Dan ya Allah, mohon catatkan nama kami, nama orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang yang hadir malam ini, orang yang mendengarkan malam ini, dalam daftar orang yang didoakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari neraka-Mu, izinkan kami masuk surga-Mu, membersamai Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.